Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Alia Jelika dari mahasiswa Sikes Wijaya Wisada Bogor. Nah, di sini saya akan lakukan mendemonstrasikan tentang latihan range of motion. Nah, sebelumnya saya akan perjelaskan terlebih dahulu tentang ROM itu apa sih? Apa sih itu ROM? ROM singkatan dari range of motion atau bisa kita sebut dengan rentang gerak. Nah, ROM itu sendiri adalah gerakan dalam keadaan normal yang dapat dilakukan oleh sendi yang bersangkutan. Latihan ROM itu untuk mempertahankan dan meningkatkan serta memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan sendi secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Terus tujuan dari ROM itu sendiri apa? Yang pertama, tujuan dari ROM itu sendiri yaitu mempertahankan kekuatan otot. Yang kedua adalah memelihara pergerakan sendi. Yang ketiga yaitu memperlancar sirkulasi darah. Yang keempat, mencegah kekakuan pada sendi. Yang kelima, mencegah kelainan pada bentuk tulang. Terus manfaat dari ROM itu sendiri yaitu yang pertama, memperbaiki tonus otot. Yang kedua, meningkatkan massa otot. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot. Ada dua jenis latihan ROM, yaitu yang pertama ada latihan gerak pasif, yang kedua ada latihan gerak aktif. Nah, latihan gerak pasif itu dilakukan oleh perawat ataupun keluarga secara setiap gerakan. Sedangkan kalau tentang gerak aktif itu dilakukan dengan tanpa bantuan atau melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Ada prinsip dalam latihan ROM. Yang pertama, ROM harus diulang 4-8 kali dan minimal 2 kali dalam sehari. Yang kedua, ROM dapat dilakukan secara perlahan-lahan dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kelelahan. Yang ketiga, ROM dapat dilakukan pada bagian tubuh seperti leher, bahu, lengan, pergelangan lengan, jari-jari, lutut, pinggul, dan kaki, dan jari-jari pada kaki dan tubuh lainnya. Yang keempat adalah ROM dapat dilakukan pada semua persendian. Gerakan range of motion. Gerakan pada leher, spina, cervical. 1. Fleksi. Menggerakkan dagu menempel ke dada dengan rentang 45 derajat. 2. Ekstensi. Mengembalikan kepala ke posisi tegak dengan rentang 45 derajat. 3. Hiperekstensi, menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin dengan rentang 40-45 derajat. 4. Fleksi lateral, memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu dengan rentang 40-45 derajat. 5. Rotasi, memutar kepala sejauh mungkin dalam gerakan sirkuler dengan rentang 180 derajat. Ulangi gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Gerakan pada bahu. 1. Fleksi, menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala dengan rentang 180 derajat. 2. Ekstensi, mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh dengan rentang 180 derajat. 3. Hiperekstensi, menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus dengan rentang 45-60 derajat. 4. Abduksi, menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala dengan rentang 180 derajat. 5. Abduksi, menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin dengan rentang 320 derajat. 6. Rotasi dalam, dengan siku fleksi, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang dengan rentang 90 derajat.
7. Rotasi luar. Dengan siku fleksi, menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan samping kepala dengan rentang 90 derajat. 8. Sirkumduksi. Menggerakkan lengan dengan lingkaran penuh dengan rentang 360 derajat. Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Gerakan pada siku. 1. Fleksi. Menggerakkan siku sehingga lengan bahu bergerak ke depan sendi bahu dan tangan sejajar bahu dengan rentang 150 derajat. 2. Ekstensi. Meluruskan siku dengan menurunkan tangan dengan rentang 150 derajat. Gerakan pada lengan bawah. 1. Pronasi. Memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah dengan rentang 70-90 derajat. 2. Supinasi. Memutar lengan bawah dan sehingga telapak tangan menghadap ke atas dengan rentang 70-90 derajat. Ulang gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Gerakan pada pergelangan tangan. 1. Fleksi. Menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah dengan rentang 80-90 derajat. 2. Ekstensi. Menggerakkan jari-jari tangan sehingga jari-jari tangan lengan bawah berada dalam arah yang sama dengan rentang 80-90 derajat. 3. Hiperekstensi. Membawa permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin dengan rentang 80-90 derajat. 4. Abduksi. Menekuk pergelangan tangan miring ke ibu jari dengan rentang 30 derajat. 5. Abduksi. Menekuk pergelangan tangan miring ke arah 5 jari dengan rentang 30-50 derajat. Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Gerakan pada jari-jari lengan. 1. Fleksi. Membuat genggaman dengan rentang 90 derajat. 2. Ekstensi. Meluruskan jari-jari tangan dengan rentang 90 derajat. 3. Hiperekstensi. Menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin dengan rentang 30-60 derajat. 4. Abduksi. Merenggangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lain dengan rentang 30 derajat. 5. Abduksi. Merapatkan kembali jari-jari tangan dengan rentang 30 derajat. Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Gerakan pada ibu jari. 1. Fleksi. Menggerakkan ibu jari menyilang ke permukaan telapak tangan dengan rentang 90 derajat. 2. Ekstensi. Menggerakkan ibu jari lurus menjauh dari tangan rentang 90 derajat. 3. Abduksi. Menjauhkan ibu jari ke samping dengan rentang 30 derajat. 4. Abduksi. Menggerakkan ibu jari ke depan tangan dengan rentang 30 derajat. 5. Oposisi. Menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Gerakan pada pinggul. 1. Fleksi. Menggerakkan tungkai ke depan dan atas dengan rentang 90-120 derajat. 2. Ekstensi. Menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain dengan rentang 90-120 derajat. 3. Hiperekstensi. Menggerakkan tungkai ke belakang tubuh dengan rentang 30-50 derajat. 4. Abduksi. Menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh dengan rentang 30-50 derajat. 5. Abduksi. Menggerakkan tungkai kembali ke posisi media dan melebihi jika mungkin dengan rentang 30-50 derajat. 6. Rotasi dalam. Memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain dengan rentang 90 derajat. 7. Rotasi luar. Memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai lain dengan rentang 90 derajat. 8. Sirkumduksi. Menggerakkan tungkai melingkar.
Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Gerakan pada lutut. 1. Fleksi. Menggerakkan tumit ke arah belakang paha dengan rentang 120 sampai 130 derajat. 2. Ekstensi. Mengembalikan tungkai ke lantai dengan rentang 120 sampai 130 derajat. Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Pada mata kaki dan kaki. 1. Dorsifleksi. Menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke atas dengan rentang 20 sampai 30 derajat. 2. Plantar fleksi. Menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke bawah dengan rentang 45 sampai 50 derajat. 3. Inversi. Memutar telapak kaki ke samping dalam dengan rentang 10 derajat. 2. Eversi. Memutar telapak kaki ke samping luar dengan rentang 10 derajat. Gerakan pada jari-jari kaki. 1. Fleksi. Menekukkan jari-jari kaki ke bawah dengan rentang 30 sampai 60 derajat. 2. Ekstensi. Luruskan jari-jari kaki dengan rentang 30 sampai 60 derajat. 3. Abduksi. Menggerakkan jari-jari kaki satu dengan yang lain dengan rentang 15 derajat. 4. Aduksi. Merapatkan kembali bersama-sama dengan rentang 15 derajat. Ulangkan gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Skala pengukuran kekuatan otot. Terdapat 6 grade dalam pengukuran kekuatan otot, yaitu dinyatakan grade 5 normal, yaitu jika gerakan range of motion penuh dengan melawan gravitasi dan tahanan. Dinyatakan grade 4 baik, yaitu jika dapat melakukan range of motion secara penuh dan dapat melawan tahanan yang sedang, tidak terlalu berat. Dinyatakan grade 3 sedang, yaitu jika dapat melakukan range of motion secara penuh dengan melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tahanan. Dinyatakan grade 2 buruk, yaitu jika dengan bantuan atau menyangga sendi dapat melakukan range of motion secara penuh. Dinyatakan grade 1 sedikit, yaitu jika terasa adanya kontraksi otot tapi tidak ada gerakan. Dinyatakan grade 0 tidak ada, yaitu jika tidak ada kontraksi saat dipalpasi paralisis.